meminta kepada Tuhan atau tidak? Ternyata dia tahu, pantas nggak saya minta pada Tuhan atau tidak? Dia hanya perlu datang pada Tuhan. Dia datang, masuk di antara begitu banyak orang yang berkerumun dekat Yesus. Dia masuk dan datang pada Tuhan, dan dia bilang pada mereka, pada Tuhan. Mungkin dia bilang pada mereka, permisi, permisi. Nggak ada kata itu kalau di sana. Ya ada najis, najis, dan semua lari, semua bergeser, mempersilahkan dia lewat. Seorang yang paling berdosa itu akhirnya bisa menyingkirkan orang-orang berdosa sedikit. Orang-orang yang dosanya sedikit itu membuat dia harus datang di antara mereka yang berdosa itu dan datang pada Tuhan. Dan dia bilang pada Tuhan, tidak seperti orang-orang benar, tidak seperti orang-orang yang merasa benar, tidak seperti orang-orang yang merasa saya lebih baik dari engkau karena engkau kusta. Saya tidak punya kusta. Dia datang pada Tuhan dan dia tahu saya kusta. Saya terhina, dihindari oleh manusia. Saya terbuang. Tapi saya mau datang padamu. Saya mau bilang padamu, jika engkau mau Tuhan. Saudara tahu itu bersujud, saudara. Menyembah. Dia menyembah sungguh-sungguh. Dia gak cuma nyanyi tutup mata. Tidak. Dia tersungkur sujud. Dia bilang pada Tuhan, Tuhan sentuh saya. Tuhan sentuh saya. Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya, mentahirkan saya. Saya cuma mohon sentuhanmu Tuhan. Orang-orang itu, mereka sudah mendengar pengajaranmu. Saya tidak. Karena saya tidak layak mendengar pengajaran-pengajaran darimu. Saya berdosa banget. Saya sangat berdosa. Tapi sentuh saya Tuhan. Sentuh saya. Jika engkau mau, bolehkah Tuhan tanganmu yang kudus itu menyentuh saya? Bolehkah Tuhan? Bolehkah Tuhan, engkau yang kudus itu, engkau yang dapat merombak Taurat, engkau yang dapat menggenapi Taurat, bolehkah engkau sentuh saya sedikit saja? Jika engkau mau Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan saya. Saya percaya engkau dapat, tapi jika engkau mau, hanya jika engkau mau Tuhan, tahirkan saya. Saudara tahu sama dia sujud itu, dia belum pernah mendengar tentang apapun ajaran Tuhan. Yang dia tahu, kalau dia kena kusta, dan itu yang diajarkan oleh orang-orang yang bilang kamu harus pergi, karena nanti kalau kamu sudah sembuh baru kamu boleh datang kepada imam-imam. Dia tidak datang pada imam untuk bilang pada imam, imam tolong cek apakah masih kusta. Enggak, masih kusta, pergi. Tidak, dia tidak datang pada imam-imam. Dia tidak datang. Dia datang pada Tuhan. Dan dia sembah Tuhan itu. Jika engkau mau Tuhan, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tadi malam, bahkan sebelum saya merenungkan ini, saya sudah membaca ini berkali-kali. Saya membayangkan ketika dia sujud di hadapan Tuhan dan semua orang melihat sambil mencibir mungkin. Kami ada yang tadi dengar khotbah di bukit, kami tidak minta apa-apa. Kami dong, kami mendengar dan kami tidak minta apa-apa. Walaupun Tuhan sudah ngajar, jika engkau perlu mintalah, jangan khawatir tentang apapun juga. Kami nggak minta apa-apa. Kamu udah kusta gitu, mau datang lagi pada Tuhan, memang Tuhan peduli padamu. Kami aja nggak minta apa-apa. Bukankah ada banyak seperti itu ya? Bangga, kami nggak minta apa-apa. Kamu lihat aja model kamu, masih mau minta juga. Lihat kamu, keadaanmu seperti itu, masih mau minta juga. Tapi dia nggak peduli orang mau ngomong apa. Saya cuma mau datang dan saya tidak minta banyak. Saya cuma bilang jika engkau mau, jika engkau mau Tuhan, jika engkau mau. Kenapa saya berulang-ulang ini katakan? Kan beberapa waktu lalu saya bilang pada saudara dalam renungan ini juga, coba belajar mengatakan Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan, jika Tuhan mau, jika Tuhan mau. Sangat sulit belajar itu, sangat sulit mengatakan itu, kecuali kita adalah orang-orang yang paling hina, kecuali kita adalah orang-orang berdosa yang paling berdosa, orang hina yang paling hina, yang ditolak oleh siapapun.
Kecuali kita adalah orang-orang itu, kita mungkin akan dapat berkata, Tuhan, saya tidak punya harapan apapun. Saya tidak punya apa-apa jika Tuhan mau. Tetapi kalau kita masih punya harga diri, kalau kita masih merasa kita orang baik, kalau kita merasa kita cuma berdosa dikit, kalau kita merasa kita sudah lebih baik dari orang lain, kita tidak akan dapat mengatakan jika Tuhan mau. Karena kita akan bilang, saya percaya padamu Tuhan. Saya percaya pada janjimu. Saya percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Saya percaya padamu Tuhan. Dan kita tidak lagi menyembah, tapi kita berdiri di hadapan Tuhan dan bilang pada Bapa kita yang kekasih. Kita berdiri kepada Tuhan kita yang luar biasa, bilang, Tuhan, saya percaya padamu. Saya tunggu janjimu. Lepaskan saya dari masalah ini. Saya tunggu Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Karena Engkau Allah yang selalu membuat mujizat. Allah yang selalu menolong hidup saya. Kalau saya dulu sudah ditolong olehmu, pasti hari ini Engkau tolong saya. Kalau Engkau sudah menolong saudara seiman saya yang lain, pasti Engkau tolong saya. Saya tunggu Tuhan. Saya di sini sekarang, di tempat ibadah ini, saya tunggu Tuhan. Tapi kalau saudara merasa, kalau saya merasa, saya orang yang paling hina, tidak lebih baik dari siapapun, bahkan saya yang paling salah, saya akan bilang pada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mau. Karena saya tidak layak meminta pun, saya tidak layak Tuhan. Meminta padamu pun saya tidak layak, karena saya bukan siapa-siapa. Hati-hati jadi orang percaya yang bilang Tuhan itu mulia, tapi bersikap tidak menyembah Tuhan. Saudara masih ingat ada seorang berdosa dan orang Farisi yang berdoa? Masih ya? Ketika Farisi bilang, Tuhan, syukur saya nggak kayak dia. Saya tidak pernah mencuri. Saya bukan pendusta. Saya bukan pezina. Dia Tuhan, wah semua dosa ada di dia. Syukur saya enggak. Ya kan? Syukur saya enggak. Wah, terima kasih karena saya sudah beri persembahan padamu. Terima kasih karena sudah begini. Lalu orang yang berdosa itu bilang apa? Dia berdiri di jauh dan dia sujud, dia tunduk, lalu dia bilang, Tuhan, kasihanilah saya yang berdosa ini. Lalu Tuhan tanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa yang paling baik? Menurut saudara siapa? Sudah tahu kan? Sudah tahu ya? Orang itu kan? Tapi dalam praktik hidup kita, terima kasih kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Dan kita bisa minta apa saja padanya karena dia mendengar. Minta padanya. Mintalah maka akan diberikan bagimu. Minta. Kenapa? Karena orang itu merasa dia adalah anak Allah. Dia pantas dikasihi oleh Tuhan. Dia pantas dibebaskan dari semua masalah. Orang itu pantas. Tetapi yang dusta ini tidak. Dari tempat jauh dia datang pada Tuhan. Dan dia bilang kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan mau Tuhan saja. Kalau Tuhan mau, sembuhkanlah saya. Sebenarnya kata itu nggak sampai sebegitu sebenarnya. Dia cuma minta sentuh saya saja. Sentuh saja saya. Maka saya akan tanya. Saudara lihat begini. Ada orang berdosa dikit di sini posisinya. Kalau dia menyembah Tuhan, cuma dekat kan? Apalagi kalau anak Tuhan yang sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Di mana posisinya? Sini. Lebih di atas lagi. Kalau Tuhan di situ, ya kan? Yang sudah dikuduskan Tuhan satu kali untuk selama-lamanya. Ada di sini orang. Ada. Lebih dekat kan? Ya kan? Dekat. Yang berdosa di sini, ya kan? Nah, yang berdosa sekali di sini. Yang berdosa sekali di bawah, ya kan? Yang di bawah sekali. Yang punya iman yang besar kalau gitu siapa? Yang ini kah? Yang ini atau yang bawah sini? Kalau dia mau datang pada Tuhan, yang punya iman besar yang mana? Yang satu kali selamat dan selama-lamanya, yang berdosa dan yang berdosa banget. Yang punya iman besar kalau dia mau datang pada Tuhan siapa? Yang jaraknya jauh, yang bawah, ya. Tapi lihat apa yang dia bilang. Jika Tuhan mau. Wah, ini berat banget tunggu jika Tuhan mau. Coba kalau saya bilang, ya ibu berbuatlah, nanti jika Tuhan mau selamatkan ibu, Tuhan selamatkan. Itu pasti belum mungkin, Pak Soni. Begini Pak Soni, saya ini udah belajar Alkitab, udah khatam. Saya nggak pernah dengar tuh kata-kata itu.
Mungkin juga baru kali ini kali saudara dengar ya. Kalau nanti saudara tanya pada saya bilang, iya Pak Yudi, tahan ya. Kalau Tuhan mau bebaskan Pak Yudi, Tuhan akan bebaskan. Kalau enggak, ya Pak Yudi tetap di situ ya. Kira-kira Pak Yudi bilang, hah? Atau saudara yang dengar bilang apa? Ini Pak Sony ini pendeta jemaat atau apa dia? Benar nggak begitu? Saya mau WA saya, Pak Sony boleh berdoa. Pak Sony, kenapa uang sekolah anak belum bayar? Saya bilang, kalau nanti Tuhan mau, Tuhan tolong ibu. Ya, kira-kira saudara pindah gereja atau enggak? Oh, ini pindah gereja di sini nggak bilang Tuhan mau. Saya cari gereja yang bilang Tuhan pasti. Ah, saudara pindah ke gereja itu. Tapi kalau nanti dia khotbah lagi tentang Matius 8, saudara pindah lagi ke sini. Iya kan? Setelah dia baca dulu, oh ternyata Tuhan, saudara pindah lagi ke sini. Saudara lihat, orang kudus berdosa sekali. Kalau dia datang kepada Tuhan, yang paling beriman yang mana? Yang berdosa sekali. Dan Tuhan bilang apa kepada orang yang berdosa sekali? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Benar? Ya. Ini baru bicara tentang orang kusta. Ini baru sampai ayat berapa ini? Sudah bisa. Nanti kita akan bicara lagi tentang orang-orang banyak. Dan kita belum bicara tentang Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, aku mau. Jadilah engkau tadi. Bagusnya khotbah dari situ balik ya. Jadi pada waktu khotbah, mari kita, saudara hafal ayat ini. Aku mau, jadilah engkau tahu, dan saudara akan selalu ingat. Tuhan bilang aku mau. Lihat Pak Sony, Tuhan bilang aku mau. Itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan mau. Benar? Ini teologianya sulit. Kenapa? Karena kita lebih banyak pada teologi Allah mengikuti kehendak kita, bukan kita menunggu kehendak Allah. Apalagi kita menunggu kehendak Allah terjadi. Teologinya ini sulit. Ya, ini adalah khotbah orang yang menggenap 60 tahun tinggal 1 minggu. Minggu depan, bukan, tidak ada khotbah minggu depan. Baik, jadi saudara nanti ketemu lagi bulan Oktober. Ya. Tuhan akan tolong saudara. Tetapi bilanglah pada Tuhan, jika Tuhan mau, bisa kita. Iya Pak Sony, lihat konteks kok. Karena konteksnya apa Pak? Konteksnya kan kusta, saya kan enggak. Saya bisul pun enggak. Ada orang yang kena bisul, tapi saya enggak. Ya kan? Jadi saya masih lebih baik dari dia. Tuhan, Tuhan lihat dong saya. Kalau nggak ada saya, wah, nggak jadi. Syukur, puji Tuhan, Kau beri kekuatan pada hambamu, sehingga kalau nggak ada hamba, nggak jadi loh. Tuhan, syukur ada hamba. Enak banget kan tuh kata-kata itu ya. Aduh, kalau nggak ada saya, nggak jadi. Saudara, bagus banget itu iman itu. Itu iman orang yang luar biasa, yang bilang, syukur Tuhan Engkau berkati saya. Kalau Engkau nggak berkati saya, bagaimana saya bisa tolong orang satu persatu? Ya, bagaimana Tuhan? Jadi puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau berkati saya. Saya bisa menjadi berkat bagi orang. Itu iman yang hebat. Tapi bukan iman orang yang penuh kusta. Ya, Tuhan akan tolong kita bersama-sama. Dan nanti bulan Desember kita akan nikmati khotbahnya Aku mau. Mari kita berdoa.